Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu. Kau layakkanku memanggilmu Bapakku. Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu. Kau layakkanku memanggilmu Bapa. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu. Kau layakkanku memanggilmu Bapakku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu. Kau layakkanku memanggilmu Bapakku. Tuhan punya maksud untuk katong pun datuk-datuk. Bermula dorang tarima api Injil. Sekarang dong suseng ada, yang tinggal cuma
katong pun datu-datu. Bermula dorang tarima api Injil. Sekarang dong susah ada yang tinggal cuma pasal par anak cucu semua sekarang ini. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di katong hati. Lah biar akan pun cahaya terpancar terus dari ambon. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di katong hati. Lah biar akan pun cahaya terpancar terus dari ambon. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Rema hari ini, Mazmur 40 ayat 17. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Marcel, yang sebelumnya sangat anti dengan berhutang, menemukan dirinya di titik rendah hidupnya. Awalnya dia berusaha keras untuk menghindari berhutang, tetapi karena kebutuhan yang meningkat, Marcel terpaksa mengambil langkah tersebut. Meskipun awalnya hanya berhutang sedikit dan mampu melunasinya, Marcel kemudian harus mengambil hutang yang lebih besar untuk memulai usaha baru. Beruntung Marcel memiliki dukungan dari kelompok sel dan tetap aktif beribadah di gereja, meskipun menghadapi kesulitan keuangan. Saat merasa takut dan khawatir, Marcel selalu mendapat dukungan dari teman-teman kelompok selnya dan firman Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu peduli terhadap situasinya dan yakin akan dibebaskan dari beban hutang. Jika kita juga berada dalam posisi berhutang saat ini, Marcel mengajarkan kita untuk tetap bersyukur. Meskipun menghadapi kesulitan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dan membebaskan kita. Teruslah berjuang bersama Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan memberikan jalan keluar. Jangan berusaha mengatasi semuanya dengan kekuatan sendiri, melainkan mendekatlah pada Tuhan. Dengan kebergantungan kita yang erat dengan Tuhan, berkat terbebas dari hutang pasti akan Tuhan berikan. Karena kekuatan Tuhan akan memimpin kita menuju pembebasan. Apakah yang Anda lakukan ketika menghadapi masalah hutang? Mengapa Anda perlu bersyukur sekalipun saat ini Anda sedang menghadapi masalah hutang? Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk melibatkan Tuhan dalam masalah hutang Anda? Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kami percaya Engkau akan menolong dan memberikan hikmat kepada kami untuk terbebas dari hutang-hutang kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bersyukurlah sebab Tuhan peduli dengan masalah hutang yang kita hadapi. Satu kali ada seorang guru sekolah dasar, dia tengah mengajar para murid-muridnya. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan kepada anak-anak muridnya. Anak-anak, menurut kalian, siapa Tuhan itu? Lalu satu demi satu, anak-anak murid itu menjawab pertanyaan ibu guru ini tentang siapa Tuhan, sesuai dengan gambaran yang mereka punya masing-masing. Seorang anak yang ayahnya seorang hakim, dia berkata, Tuhan itu seperti hakim, Bu. Karena satu hari dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Anak yang lain yang ayahnya seorang dokter, dia berkata, Tuhan itu seperti dokter, Bu. Karena dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Anak yang lain yang ayahnya seorang konglomerat, dia berkata, Tuhan itu seperti konglomerat, Bu. Karena dia sanggup memberikan apa saja kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Demikian satu demi satu, anak-anak murid itu menjawab pertanyaan ibu guru ini tentang siapa Tuhan, sesuai dengan gambaran yang mereka punya tentang ayah mereka masing-masing. Lalu tiba giliran kepada anak yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya anak ini tidak hidup seberuntung teman-teman yang lain, karena dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana. Dia bahkan tidak berani menjawab pertanyaan ibu gurunya. Dia cuma bisa tundukkan kepalanya. Lalu ibu gurunya tanya lagi, Nak, tolong dijawab, menurut kamu siapa Tuhan itu? Perlahan dia angkat wajahnya. Dengan suara bergetar dia berkata, Tuhan itu seperti pemulung, Bu. Serempak satu kelas menjadi riuh oleh karena jawaban dari anak ini. Lalu ibu guru itu tanya lagi, kenapa kamu samakan Tuhan dengan pemulung, Nak? Sambil menitikan air mata, anak itu berkata, pemulung memungut sesuatu yang tidak berguna, membersihkannya, dan menjadikannya sesuatu yang berguna. Satu kelas yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Lalu sambil menangis anak itu berkata, demikian dengan hidup saya, Bu. Ketika ayah saya menemukan saya di pinggir jalan, dia membawa saya pulang ke rumahnya. Dia mengasuh saya, dia mendidik saya, sampai saya bisa sekolah di tempat ini. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini kalau waktu itu ayah saya tidak memungut saya dari jalanan. Ibu guru menangis, dia peluk anak itu. Satu kelas yang tadinya hening mulai terdengar isak tangis di setiap kursi. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana halnya anak ini, demikian juga dengan hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini kalau Tuhan tidak memungut saya. Oleh